Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ya, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Salam dan bahagia, Ibu Bapak. Baik, Bu Arni bisa di-mute. Baik, untuk sementara di-mute dulu ya, Ibu Bapak mic-nya. Baik, Ibu Bapak, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan doa. Silakan Ibu Bapak yang berkenan untuk memimpin doa pada siang hari ini untuk raise hand. Baik, silakan yang bersedia. Pak Arfandi, silakan. Baik Pak Fasil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman semua, guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 11, sebelum memulai aktivitas rukol kita hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa. Ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridhoi. Tunjukilah kami jalan yang terbaik, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan, agar kami dapat menapaki tahap demi tahap, tangga demi tangga dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 ini, agar kami diberikan kelancaran, kesehatan, serta keberhasilan. Ya Tuhan kami, izinkan kami untuk berada di akhir tangga itu, agar kami bisa meraih kesuksesan dan kami bisa menjadi guru teladan serta pemimpin yang baik di kemudian hari. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami menyerah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Lindungilah kami baik sekarang dan nantinya. Amin. Baik, terima kasih Pak Arfandi telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Oke, saya sapa Bu Maria Ana ya, PP kita. Selamat datang Bu Maria Ana. Terima kasih Pak Fuad, selamat siang. Mohon maaf untuk sesi kemarin itu saya tidak lihat handphone ya Bu ya, karena apa namanya, untuk sesi ini memang cukup sibuk karena saya harus buka, malah hari ini harus buka 7 room untuk kawan-kawan JGP kita. Siap Pak, terima kasih, tidak apa-apa Pak. Baik Ibu Bapak, kita udah berada di Rukol 2 ya. Nah, saya jelaskan aturan main di Rukol 2. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik. Baik, Ibu Bapak, kita di sesi 2 ini ya, jadi waktunya cukup singkat, 2 kali 45 menit. Jadi kemarin saya bocorkan ya, maksimal berarti satu orang itu jatahnya 45 menit, tapi itu tidak mungkin ya, karena saat ini saja kita sudah berjalan sekitar 4 menit, maka nanti akan kita buat aturan ya, nanti karena agendanya tidak hanya praktik coaching ya, tapi juga ada refleksi diri, maka di sesi ini nanti kita akan selesai lebih cepat
Ini untuk identitas modul kita, submodul terakhir di paket modul praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Selebihnya nanti kita akan berganti modul, Ibu Bapak. Kita akan memasuki modul 3 nanti setelah selesai semua. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita, Ibu Bapak, diharapkan nanti dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta yang sudah kita bahas di awal pertemuan kemarin dan sudah Ibu Bapak simulasikan di room masing-masing. Nah, hari ini kita akan ambil dokumentasi, sesi ambil dokumentasi praktik benar-benar ya, yang nanti saya kira nggak bisa diulang-ulang ya, sekali jalan, Ibu Bapak. Jadi dua orang pembagian kelompok seperti kemarin ya, yang sudah kita bagi. Nah, roomnya sudah saya siapkan. Kemudian, nah ini untuk kesepakatan belajar kita. Ini barangkali ada yang terlupa. Ibu Bapak memiliki kesempatan yang sama ya untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka, saling menghormati. Ibu Bapak mematikan mikrofon jika Ibu Bapak tidak berkepentingan atau tidak sedang dipersilahkan untuk berbicara. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh atau hadir sepenuhnya, kemudian yang paling akhir ya adalah mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Baik, langsung saja saya jelaskan aturan mainnya. Nah, ini di poin 5 ini menggembirakan ya, karena kemarin kita beri waktu ngobrol untuk lebih lama. Orang-orang yang banyak kerja dan sedikit bicara mungkin akan merasa wah gimana ya ngobrol dengan orang ya 45 menit ya. Tapi untuk kali ini kita cukup maksimal 15 menit ya. Jadi maksimal ini ya jangan 2 menit gitu ya. Jadi artinya boleh dikatakan ya usahakan tepat di 15 menit. Nah, Ibu Bapak. Jadi semua alur Tirta itu sudah Ibu Bapak lakukan ya selama 15 menit. Ya, nanti saling bekerja sama. Jadi mengingatkan entah dikasih kode atau gimana ya. Jadi disepakati dulu nanti berdua. Ya, jadi praktik coaching nanti dilakukan secara berkelompok ya, terdiri dari 2 orang, kelompoknya sama seperti kemarin saat sesi latihan. Kemudian JGP secara bergantian ya berperan sebagai coach dan coachee. Ini bergantian jika satu jadi coachnya ya. Nah, usahakan untuk ya natural mungkin ya. Kemudian ya kalau di permainan voli itu ya kan ada pengumpan, ada yang smash seperti itu. Nah, di sini jangan biarkan ada kayak semacam ruang hening seperti itu. Artinya tiba-tiba ngeblank ya, kalau tiba-tiba salah satu ngeblank itu coba kawannya memancing ya dengan berbicara, kemudian ya mengarahkan ke alur tujuan ya, supaya nanti ini menjadi kenangan indah ya, karena nanti harus Ibu Bapak upload di YouTube, kemudian link YouTube-nya dikumpulkan sebagai tugas ya di ruang kolaborasi. Topiknya adalah hal yang ya bisa situasi sehari-hari, ya, baik sebagai seorang guru maupun pribadi. Ya, jadi boleh semacam ya curhat gitu ya. Kalau memang ada masalah yang memang benar-benar misalkan ya, boleh dicoba untuk diselesaikan dengan cara ini, Ibu Bapak. Dengan harapan nanti oh ya setelah belajar ini oh ya memang benar kok ya. Kemarin saya gunakan untuk menyelesaikan masalah
kawan, misalkan Pak Arfandi atau siapa, dan memang benar-benar terbukti manjur seperti itu sebelum kita pakai nanti untuk di sekolah, untuk meng-coaching teman-teman kita yang barangkali ada masalah. Ya. Topiknya boleh topik sederhana, terserah Ibu Bapak. Kemudian masing-masing dari Ibu Bapak melaksanakan praktek coachingnya selama 15 menit. Ya. Jadi maksimal 15 menit itu bukan berarti nanti boleh 2 menit. Kalau ya tulisan itu artinya kalau maksimal 15 menit kan, nah ini nanti dirubah aja ya, diubah menjadi di 15 menit, ya 14 menit sekian detik boleh, ya, atau 15 menit sekian detik boleh. Praktiknya ya nanti di breakout room sudah saya sediakan. Kemudian salah satu peserta akan dijadikan co-host ya, dan bertugas melakukan perekaman. Kemudian hasil rekaman diunggah di LMS. Nah, co-host nanti akan saya pilih secara acak boleh, atau karena komunikasinya di breakout room ya, karena saya buka banyak ya, Ibu Bapak, nanti saya kurang apa namanya, kalau mengamati bisa, tapi ketika berbicara ya itu karena perangkat yang saya pakai hanya 2 untuk 7 room ya, maka nanti akan jadi masalah. Nah, satu hal lagi yang perlu Ibu Bapak ingat, nama roomnya harus ingat. Ya. Oke, di kombinasi huruf yang setelah slash ya, paling tidak itu harus diingat. Ya. Ibu Bapak, room kita saat ini bisa disebutkan apa roomnya? Kodenya Kak Pak? Iya, kodenya. Aki. Oke. Ya, Ibu Bapak semua udah tahu ya? Sudah tahu? Kode Sudah, room Pak. kita? Di Oke. bagian bawah. Nah, ya. Nah, Ya. selanjutnya nanti akan ada kode room masing-masing, dan itu Ibu Bapak harus catat, harus ingat. Kemudian di sesi berapa? Ya. Nah, itu harus diingat untuk memudahkan nanti saya membagi filenya. Ya. Jadi file rekamannya akan ada di drive fasilitator. Ya. Nah, kemudian nanti akan saya bagi, Ibu Bapak akan saya mintain email ya, supaya saya jadikan semacam kolaborator ya, agar bisa mendownload ya, filenya. Baik, saya kira arahan dari saya itu ya. Refleksi untuk kegiatan kemarin ya, sebagian besar Ibu Bapak udah melakukan dengan baik ya. Ekspektasi saya untuk hari ini ya, pasti akan jauh lebih baik lagi. Nah, Ibu Bapak yang udah selesai nanti ya, jadi nanti kan 15 menit berarti ada 30 menit ya. Itu nggak bisa kurang ya. Nah, mungkin jika misalkan ada jeda ya, itu saya berikan kesempatan ya untuk misalkan nggak langsung ya untuk persiapan ya, nanti gimana sih ya, misalkan Bu Sri Suryani dengan Pak Apeng ya kemarin ya. Nah, misalkan siapa yang duluan nih, nah, setelah Bu Sri Suryani selesai, mungkin bersakuan, gimana Pak Apeng, nanti saya harus bagaimana ya, seperti itu di luar off the record, di luar rekaman ya. Kemudian oke, udah siap Pak Apeng misalkan, baru direkam, kemudian diawali dengan menyapa seperti itu. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum saya bagikan link untuk breakout room ya, yang akan Ibu Bapak
pakai nanti ya. Boleh misalkan jika ada yang pesan apa namanya, co-hostnya ya, nanti di chat di room masing-masing ya. Jadi biar saya enak ya, di chat room masing-masing setelah berhasil masuk ke room ya, silakan chat nama siapa yang mau dijadikan co-hostnya untuk melakukan rekaman. Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Oke, berarti prakteknya adalah 15 menit untuk satu orang, berarti 2 orang 30 menit. Bu Tipa, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya mau nanya lagi nih Pak, apa untuk perekaman nanti untuk penggantian sesi, apakah ada jeda atau kita langsung perekamannya nih Pak? Baik, boleh ada jeda ya, Bu Tipa. Berarti di stop dulu Pak ya Ya, di stop dulu. Biar perekamannya. nanti satu-satu ya. Maksudnya Ya. Bu Tipa dengan siapa? Bu Rasinem Pak. Ya, Bu Tipa misal satu file, Bu Rasinem satu file. Jadi udah kalau misalkan Ibu Bapak tidak sempat edit ya nanti bisa langsung dikirim file itu ya, apa namanya? Video itu. Ya. Jadi kalau mau diedit dikasih prolog ya, animasi apa terserah. Nah, tapi tidak masalah, yang penting intinya kan diisi videonya ya. Diisi video Ya. itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Begitu Bu Tipa. Ya, Ibu Pak. Bapak yang lain jika ada silakan Ya. sebelum ke room masing-masing. Oke, Pak Yudi silakan. Izin Pak untuk bertanya yang untuk refleksi diri ya tuh Pak. Apakah Iya. kita langsung di apa Zoom ini atau dengan format tersendiri gitu Pak? Yang dengan Oke, ya untuk refleksi dengan format tersendiri, Pak Yudi. Nanti kita diskusikan di akhir sesi, mungkin jika tidak bisa satu persatu kita ambil secara random nanti. Nah itu nanti juga akan kirimkan juga untuk refleksinya. Ya. Jadi selain link videonya, ya, jadi lembar untuk refleksi diri, nah itu juga dikirimkan diunggah tugas. Begitu, Bu Maya, silakan. Tadi mau nanya hampir sama dengan pertanyaan Pak Yudi Pak tentang refleksi diri juga. Oh ya, Uh, oke. Selanjutnya Jadi itu Pak, mohon maaf Pak, jika sudah nanti selesai dua-duanya itu langsung balik ke room ini lagi ke Pak? ya nanti akan kembali ke room ini. Ya. Berarti ada batas waktu maksimal ya. Nah ini berarti waktu kita ya diusahakan entah sekitar 5 menit atau 5 menit menjelang selesai itu harus sudah kembali ke room ini, Ibu Bapak. Oke? Untuk Oke, menyingkat Pak, terima waktu, kasih. sudah semua? Sudah siap? Siap, Pak. Siap. Baik, saya akan share link untuk masing-masing kelompok. Ya, jangan salah kamar ya, Ibu Bapak. Baik, mohon tunggu sebentar Ibu Bapak sambil nunggu loading ya.
Ini sudah mulai agak melambat. Pastikan Ibu Bapak sudah hafal dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 6. Oke. Linknya sudah saya share di kolom chat, Ibu Bapak. Jangan lupa mengingat kode room masing-masing, kemudian pastikan masuk ke room yang benar. Baik Ibu Bapak, silakan ke room masing-masing dan meninggalkan room ini. Setelah mendapatkan link kelompok masing-masing, silakan langsung ke kelompok masing-masing dan tuliskan di kolom chat siapa co-hostnya. Ibu Bapak bisa meninggalkan room ini setelah mendapatkan link kelompok. Baik, terima kasih Pak.
Halo Bu Dewi. Udah selesai Kak Bu Dewi itu?
Baik, selamat datang kembali Ibu Bapak di main room. Ya, tadi saya sudah ya ikut menyimak apa yang Ibu Bapak lakukan di masing-masing room. Ya, ada yang berkendala ya. Nah, ini sebagai refleksi barangkali mungkin dari saya, Ibu Bapak nanti akan menjadi guru penggerak. Saat menjadi guru penggerak bukan lagi dalam kegiatan ya, Ibu Bapak bukan lagi akan menjadi peserta ya, lebih sering menjadi penggerak, menjadi penyelenggara ya. Maka ya paling tidak apa ya, memanage room itu harus Ibu Bapak kompetensi yang harus Ibu Bapak kuasai. Jadi Pak Apeng belum pernah ya, tapi gimana nih, saya belum pernah jadi host nih. Tapi Pak Apeng bisa menyesuaikan ya, cepat menyesuaikan. Oh ya, tinggal mudah ya ternyata ya Pak Apeng ya untuk menjadi host. Nah, kemudian di kelompoknya Bu Heni dan Bu Arni ya ada kendala. Ke depan Bu Heni dan Bu Arni paling tidak harus bisa ya menjadi host di suatu kegiatan ya, karena nanti kalau akun premium itu nanti gampang ya, yang kita beli di Shopee pun juga ada ya. Nah, rekaman Ibu Bapak semua ya nanti akan masuk ke Drive Facilitator, akan saya bagikan masing-masing ya. Kenapa saya sarankan untuk mengingat kode roomnya masing-masing, yaitu biar cepat ya. Nanti Pak Yudi misalkan, oh ya saya tahu kirimnya Pak Yudi tadi di sesi pertama ya saya tahu, oh ya saya kirimkan ke Pak Yudi seperti itu. Kemudian ke sesi keduanya misalkan, oh Pak Arif ya, jadi nggak ketukar gitu. Kalau ketukar yang antara Pak Yudi dan Pak Arif sih mungkin ini ya apa namanya, enggak begitu masalah, tapi kalau ketukar udah antar kelompok nanti jadi ruwet seperti Ibu Bapak. Baik, sepertinya kita tidak bisa apa ya merefleksi satu persatu ya. Nah, kita ambil random aja atau sukarelawan untuk refleksi diri ya. Jadi apa sih yang Ibu Bapak tuliskan di refleksi diri ya, berkaitan dengan kegiatan coaching yang Ibu Bapak lakukan di room tadi. Ya. Jadi sejauh mana keberhasilannya, kesesuaiannya dengan alur Tirta. Ya. Silakan. Silakan Ibu Bapak yang bersedia berbagi refleksi dirinya. Ya. Panduannya ada di apa namanya di LMS ya untuk refleksi diri. Jadi apa aja catatannya? Ada Bu Dila, silakan Bu Dila. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Dila. Oke, saya akan merefleksikan kegiatan sore ini yang saya alami ya Pak ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Dan selama diskusi tadi dengan Bu Maya, sebenarnya sudah berjalan dengan baik Pak ya. Kami sudah berusaha untuk melibatkan atau pemahaman konsep coaching ini dalam alur Tirta. Terus dalam percakapan tadi juga kita juga sudah melakukan komunikasi dua arah yang saling berkembang atau saling membangun gitulah Pak. Jadi istilahnya tidak ada yang namanya menjudge itu menjatuhkan teman itu tidak ada. Jadi kesannya rasanya saya yang di coaching tadi pun merasa menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang memang yang saya hadapi gitu, seperti itu. Terus memang ada sedikit kendala dalam dalam kegiatan kami dalam coaching tadi putus jaringannya dengan Bu Maya. Jadi saya kebingungan aduh gimana nih Bu Maya gitu kan. Saya mikirnya ke situ tadi.
Terus ada lagi, tadi selama coaching tadi saya jadi kurang fokus sih gini Pak. Tiba-tiba anak saya datang minta duit, jadi saya tuh buyar pikiran saya tadi seperti itu. Tanya Bu Maya. Itu pengalaman saya yang sebenarnya saya sudah siap sebenarnya, cuman gangguan-gangguan di luar yang apa ya, yang tidak diinginkan seperti itu terjadi itu Pak. Tapi saya merasa sih terbantu sih Pak. Saya merasa untuk coaching sih aman, cuman kendala di luar tadi yang tidak terduga itu Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari refleksi singkat saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dila. Kasih aplaus Ibu Bapak untuk Bu Dila. Saya tadi juga dengar ya. Ada gangguan. Cuman gini, dari Bu Dila dan Bu Maya, saya lihat komunikasinya memang dua arah. Kebetulan, nah ini suatu saat Ibu Bapak akan ketemu orang yang seorang coach yang enggan berbicara. Nah, jadi bagaimana cara kita ini tentu akan berbeda. Kalau Bu Dila dan Bu Maya itu semacam gayung bersambut seperti itu. Iya. Artinya ya enak ya. Cuman nanti suatu saat kita akan ketemu orang yang enggan berbicara. Gimana kita memancing orang itu supaya saat identifikasi ya berjalan dengan baik. Ya, kalau saat penyampaian tujuan itu kan bisa dari coach-nya ya, Bapak saya datang untuk memenuhi undangan Bapak, kita hari ini akan berbicara tentang masalah Bapak, misalkan seperti itu. Sementara Bapaknya itu oh ya, misalkan seperti itu. Kemudian saat identifikasi gimana ini orang ini pendiam ya. Nah ini itu akan suatu saat juga kita akan temui. Nah, bagaimana trik-triknya ini pengembangannya. Berikutnya ke Pak Arief, barangkali singkat saja Pak Arief, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan merefleksikan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi memang sama seperti Bu Dila dan Bu Maya, saya sama Pak Yudi juga telah melaksanakan percakapan dua arah gitu Pak. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ini yang perlu saya refleksi Pak. Saya merasa memang ini kan pengalaman pertama kami melaksanakan coaching gitu Pak. Jadi memang yang perlu diperbaiki itu yang saya rasakan tuh, saya itu merasa yang pertama tuh kesulitan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Jadi itu yang menurut saya yang perlu ditingkatkan. Kemudian ini karena coaching ini kan kita tidak boleh memberi solusi untuk si coaching gitu Pak. Jadi tadi di saat percakapan tuh kadang-kadang tuh kita tuh pengen langsung memberi solusinya gitu Pak. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Tapi dalam pikiran saya harus ngerem gitu Pak. Seharusnya gini gitu Pak. Jadi mungkin dalam coaching ini yang perlu ditingkatkan itu adalah cara mengatur emosional gitu Pak. Jadi itu kayaknya kok saya ini ingin bilang Bang Yudi begini lah solusinya, tetapi dipendam gitu Pak, ditahan gitu Pak. Mungkin itu yang ingin saya titik beratkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Aplaus untuk Pak Arief, Ibu Bapak. Gini Pak Arief, itu bukan sesuatu yang sangat haram ya, memberikan solusi ya. Jadi ada triknya, bagaimana kita memberikan solusi pada coaching ya. Di sana kita diperbolehkan ya, berbagi pengalaman ya. Ketika sesi saya ingin ketemu dengan Pak Arief, tentu saya ingin dapatkan, saya percaya dengan Pak Arief dapat membantu paling tidak ikut berpikir tentang masalah saya seperti itu Pak Arief. Pasti saya berharap nih gimana sih, kayaknya Pak Arief pernah mengalami hal yang sama deh dengan saya. Ya. Maka kita bisa bercerita, oh saya dulu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan seperti ini, saya melakukan ini. Nah itu bukan memberikan solusi, tapi bukan memberikan solusi secara langsung, ya. Jadi berbagi pengalaman, karena rata-rata yang ingin kita coaching itu adalah orang yang dalam tanda kutip ingin dapatkan solusi dari kita, tapi kita nggak boleh memberikan solusi secara langsung. Kamu harus begini ya, gini, jangan seperti itu. Ya, biarkan dia berpikir,
tambahi dengan, nah ini yang diperbolehkan, tambahi dengan cerita tentang pengalaman kita tentang masalah yang mirip ya, seperti itu. Baik, itu masih ada Bu Dewi, waktu kita sudah habis, masih ada Bu Dewi Resen. Barangkali mungkin singkat saja Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mau bagi pengalaman juga nih Pak, karena saya kan guru BK sebenarnya sudah biasa melaksanakan coaching nih Pak. Cuma tadi alhamdulillah dengan Pak Arfandi, pengalaman saya di guru BK jarang saya menemukan siswa yang seperti Pak Arfandi nih Pak. Lancar sekali beliau dalam menjawab saya. Padahal biasanya saya tuh sangat sulit menggalikan si anak untuk berbicara. Begitu juga ketika saya memanggil orang tua siswa juga kadang-kadang bengong orang tua siswa ketika saya bertanya. Nah, ini alhamdulillah Pak, dengan Pak Arfandi ini terlalu laju. Saya mau kasih kodenya, terlalu pandai menjawab, bingung juga. Itu aja sih Pak pengalaman Pak, seru Pak kegiatan hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi untuk berbaginya. Ibu Bapak, sudah saya bilang sejak awal ya, termasuk di sesinya Bu Dila dan Bu Maya, saya bilang gayung bersambut. Nah, ternyata dialami juga oleh Bu Dewi dan Pak Arfandi. Tapi kenyataannya di lapangan kita menemui coach yang saat identifikasi itu malah enggan, takut untuk bercerita seperti itu. Ya. Nah ini keterampilan Ibu Bapak akan terus diasah karena di lapangan nanti tidak seindah yang ada di room ini seperti itu. Ya, jadi di room ini Ibu Bapak sama-sama tahu teorinya, ya, sama-sama tahu harus bagaimana. Kemudian bergantian ya, kalau misalkan saya mempersulit Bu Dila ya, nanti Bu Dila akan mempersulit saya di sesi berikutnya seperti itu. Dan di sini saling membantu, ya barangkali kalau dikatakan kurang natural ya mungkin ada benarnya, tapi saya lihat Ibu Bapak tadi tidak membuat-buat ya, jadi mengalir begitu saja. Baik, untuk sesi berikutnya silakan unggah tugas Ibu Bapak di LMS. Nanti akan saya buatkan form mungkin, atau kalau enggak kita komunikasi lewat WhatsApp untuk link video Ibu Bapak ya. Jadi belum bisa dibagikan sekarang, mungkin mulai besok ya. Kalau sudah jadi, karena tidak langsung rekaman itu langsung jadi ya Ibu Bapak, apalagi ini hari ini cukup banyak, setelah jadi ya akan saya kirimkan satu persatu ke Ibu Bapak masing-masing ya. Nanti Ibu Bapak menguploadnya ke YouTube ya dengan format seperti yang ada di LMS ya, penamaannya. Kemudian link YouTube-nya yang dikirim ke LMS dan juga refleksinya, lembar refleksi dirinya. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Maaf nih Pak Fuad. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Izin keluar Pak. Terima kasih Baik, silakan. Pak Fuad.